Sosial media adalah sebuah situs yang digunakan untuk berkomunikasi secara luas tanpa mengenal jarak dan waktu. Dengan adanya sosial media dapat memudahkan penggunanya berinteraksi antar satu sama lain. Lalu, sosial media pula dapat memudahkan seseorang mengakses suatu informasi bahkan dapat menyuarakan opini tanpa perlu diterbitkan di media cetak. Dari mudahnya mengakses sosial media membuat kita menemukan berbagai postingan pendapat pribadi yang mendapatkan like dari banyak orang hingga berita tersebut viral atau diketahui oleh banyak orang. Namun, di sisi lain, manfaat sosial media sebagai sarana komunikasi dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh pengguna yang kurang bijak menggunakan sosial media karena sifat sosial media yang terbuka akan informasi. Hal ini dapat memicu kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian seperti menjatuhkan orang lain, menyebarkan berita bohong atau hoaks, serta menuduh tanpa bukti yang jelas. Ada banyak penyebab dari masalah tersebut seperti kepentingan politik, persaingan bisnis, kebencian dalam suatu kelompok, dan bahkan hanya sekedar sensasi. Jika hal ini tidak dihentikan, ujaran kebencian akan menstimulus orang lain dan dapat mempengaruhi orang dalam jangka waktu yang singkat hingga panjang. Semua bentuk ujaran kebencian yang tersebar di media sosial, baik sengaja ataupun tidak sengaja, tetap akan merugikan orang lain. Seperti halnya kasus yang akan menjadi fokus kami, yaitu 2 orang pelaku ujaran kebencian yang mengandung sara dan provokasi terhadap TNI dan Polri. Maka dari itu, kami mengetahui apa penyebab dari tindakan ujaran kebencian di media sosial yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut, dan bagaimana hukum dalam menangani kasus tersebut. Lalu, kami juga ingin mengetahui teori Arnold M. Rose dalam melihat perubahan sosial. Ujaran kebencian adalah sebuah tindakan yang dilakukan individu atau kelompok dengan bertujuan untuk memprovokasi atau berisi hasutan untuk individu atau kelompok lainnya berupa tulisan maupun lisan. Dalam hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam surat edaran Kapolri atau di dalam SE-06-X-2015 mengenai ujaran kebencian menyebutkan beberapa bentuk ujaran kebencian dapat berupa tindakan yang diatur dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Di antara lainnya yaitu yang pertama penghinaan, kedua pencemaran nama baik, ketiga penistaan, keempat perbuatan tidak menyenangkan, kelima memprovokasi, keenam menghasut, ketujuh menyebar berita bohong. Ada beberapa media yang digunakan untuk aksi ujaran kebencian yang terdapat pada surat edaran kepolisian dalam huruf H. Yang pertama, dalam orasi kegiatan kampanye, kedua spanduk atau banner, ketiga jejaring sosial media, keempat penyampaian pendapat di muka umum, kelima ceramah keagamaan, keenam media massa cetak atau elektronik, ketujuh yaitu pamflet. Maka dari itu, kasus tersebut termasuk ke dalam UU ITE pasal 28 ayat 2, yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara. Ya, Widya, jadi benar sekali beredar di media sosial seorang pria menyebutkan apabila polisi menangkap Rizik Syihab, maka dirinya akan memenggal polisi. Seperti itulah yang viral di media sosial. Ada mengunggah sebuah foto di mana foto tersebut adalah foto dari Kapolda Metro Jaya dengan menggunakan seragam lengkap. Lalu di bawah foto tersebut ada tulisan dicari pembunuh bayaran dan silahkan menghubungi beberapa nomor yang
ia sebutkan. Jadi itulah provokasi yang dilakukan oleh salah satu seorang tersangka ini, yaitu dengan inisial S. Namun tidak hanya di satu grup WhatsApp saja, memang ada satu grup WhatsApp yang masif ia sebarkan provokasi tersebut, ialah di kedai kopi Indonesia seperti itu. Dan tak hanya itu saja, memang ada grup lainnya yang dilakukan secara masif penyebarannya karena dirinya telah masuk di dalam grup WhatsApp sejak September yang lalu, di mana grup lainnya ialah grup WhatsApp dengan nama 001 Fakta Berkata serta Media Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar. Jikalau Habib Rizik kena tangkap, polisi akan berhadapan dengan saya. Polisi akan berhadapan dengan saya dan saya akan penggal kepala polisi. Ingat itu. Woi, polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar. Faktor-faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian di media sosial yang terjadi terhadap TNI Polri di media sosial maupun WA Group. Adapun dua faktor, yaitu yang pertama faktor lingkungan, di mana lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain ialah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan juga lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan. Di dalam kasus tersebut terdapat motif bahwa si pelaku melakukan hal tersebut hanya ikut-ikutan saja, karena si pelaku merupakan fans atau penggemar terhadap Rizik Syihab. Yang kedua, terdapat faktor individu atau faktor kejiwaan individu. Hal ini menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam, dan lainnya. Di dalam kasus tersebut dapat diketahui motif si pelaku ini hanya ingin menyerang satu pihak saja. Namun terdapat kebencian juga terhadap polisi di dalam video yang diunggah. Kebencian tersebut muncul karena tidak terimanya jikalau Rizik Syihab ditangkap oleh polisi tersebut. Dari situ ia memprovokasi atau menyebarkan berita hoax atau juga kebohongan di dalam grup WA untuk menghasut orang-orang agar membenci satu pihak tersebut. Kasus ini merupakan ujaran kebencian di media sosial, di mana video yang diunggah tersebut mengandung unsur sara atau pengancaman terhadap TNI Polri, dan dapat disimpulkan bahwa penulis menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian di media sosial, kebanyakan karena terbawa oleh emosi atau benci dan hanya ikut-ikutan saja dikarenakan terasut. Arnold M. Ross pernah mengemukakan adanya 3 teori umum perihal perubahan sosial yang kemudian dihubungkan dengan hukum. Ketiga teori umum tersebut sebetulnya lebih banyak mencakup sebab utama terjadinya perubahan sosial, yakni kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi. Arus informasi yang masif terjadi belakangan ini, setidaknya mulai tahun 2000-an awal, menciptakan sebuah keadaan baru di mana teknologi menyebar secara global di seluruh dunia dan menyentuh berbagai lapisan. Dalam hal ini, media sosial menjadi salah satu bukti nyata perkembangan teknologi yang hingga kini masih terus-menerus terbarui. Selanjutnya, sebab terjadinya perubahan sosial yakni kontak atau konflik antar kebudayaan. Terbukanya arus informasi yang luas menciptakan banyak sekali pengaruh positif yang dialami oleh umat manusia. Namun tidak sedikit pula dampak negatif yang dibawanya. Sentimen kebudayaan yang masuk ke ranah media sosial dan bertemu dengan kebudayaan lain menciptakan tidak sedikitnya selisih paham atas suatu isu. Hal ini yang kemudian menciptakan konflik di ranah media sosial seperti debat antar pendapat yang berujung makian hingga ujaran kebencian. Yang terakhir, sebab utama terjadinya perubahan sosial yakni gerakan sosial atau social movement. Media sosial pun sering menjadi arena bagi terciptanya suatu gerakan sosial yang terjadi. Belakangan, masyarakat menjadikan media sosial
sebagai ranah untuk saling bertukar informasi mengenai banyak hal. Tak jarang masalah hukum terungkap dari sekadar cuitan di Twitter dan postingan di media sosial lainnya yang menarik simpati banyak pihak dan menciptakan suatu gerakan sosial sebagai wujud rasa simpati yang mendalam terhadap suatu isu. Tak jarang banyak kasus terungkap dan terselesaikan akibat ramai gerakan-gerakan sosial yang timbul dan menjadi pusat perhatian dari penegak hukum, dan hingga selanjutnya dapat terselesaikan di meja hijau.